Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam, selamat jumpa kembali kita di dalam ibadah live streaming dan juga melalui Zoom. Mari kita buka ya kamera dan suara. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan kita mengikuti bersama. Kalau ada yang ribut nanti di tempat masing-masing bisa dimatiin mic-nya. Mari kita naikkan lagu penyembahan ini, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
Haleluya Tuhan. Mengiring Engkau, mengikut Engkau adalah tujuan hidup kami, sampai bahkan kepada kekekalan. Terima kasih untuk hidup kekal yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu memberikan kepada kami pengenalan akan Engkau. Sebab oleh kuasa-Mu yang ajaib, Kau telah memberikan kepada kami kuasa untuk boleh mengenal Engkau dengan benar. Olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sehingga kami boleh luput dari hawa nafsu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hidup kami boleh benar-benar kami persembahkan hanya untuk. Terima kasih. Perlengkapi kami terus malam ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian. Kami bersyukur untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami malam ini. Kami siap diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita terus akan melanjutkan belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Sebab tanpa kita mengerti tentang roh, jiwa, dan tubuh ini, kalau kita tidak mengerti secara akurat, maka kita tidak bisa mengenali diri kita secara khusus, secara pribadi, secara akurat, sehingga kita tidak bisa menyelaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan. Nah, jadi mari kita lihat, pelajaran tentang roh, jiwa, dan tubuh membuat kita semakin akurat untuk mengenal siapa kita sebenarnya. Dan penebusan Tuhan di kayu salib kita telah mendengar, kita telah wujudkan di dalam waktu kita lahir baru. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita menjadi baru, kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru artinya roh kita menjadi baru sama sekali. Dan sebelumnya roh kita mati, dikatakan mati. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan baru, roh kita menjadi baru, tetapi jiwa kita dan tubuh kita enggak baru Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mau mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan kealahan, kepenuhan Roh Kudus, kita harus mengalami terlebih dahulu kepenuhan di dalam roh, baru jiwa dan tubuh kita mengalami kesempurnaan seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Biarlah damai sejahtera Allah memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang segera. Nah, jadi mari kita lihat bagaimana kita bisa mengalami proses kesempurnaan. Apakah itu mustahil Bapak Ibu? Tentu tidak. Karena tidak mungkin Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Kalau tidak mungkin kita bisa raih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang roh, jiwa, dan tubuh supaya kita boleh mengalami kesempurnaan. Artinya di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita bisa mengalaminya. Sungguh-sungguh kita boleh menerima kepenuhan Dia.
bukan hanya di dalam roh, tetapi juga di dalam jiwa dan di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kita harus stabil. Kita harus stabil mengalami persekutuan dengan Tuhan. Mengalami persekutuan dengan Tuhan sehingga kita mengalami impartasi kehidupannya. Dan kita bisa kudus sebab Allah kita kudus. Kita tidak bisa kudus karena usaha dan kemampuan kita. Tetapi kita bisa kudus sebab Allah kita kudus. Firman-Nya berkata, kuduslah engkau sebab aku Allahmu kudus. Nah, jadi benih ilahi yang sudah ada di dalam roh kita, waktu kita lahir baru, dikatakan tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan ini perlu kita pahami, sehingga kita mengalami stabil dalam hal berhubungan dengan Tuhan. Nah, sebab iblis selalu mengambil kesempatan lewat dosa yang kita lakukan. Nah, masih ingat Bapak Ibu bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, maka iblis akan datang dengan roh penuduh dan pendakwa. Iblis selalu mengambil kesempatan supaya kita merasa tidak layak berjumpa dengan Tuhan. Itu ya. Nah, padahal firman Tuhan berkata bahwa kita telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Itu berbicara kepada roh kita. Sebab roh kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, coba kita buka dulu ayat-ayatnya. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu lagi Bapak Ibu, ayat 14. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. Coba lihat Bapak Ibu. Ayat ini jelas mengatakan bahwa di ayat yang 10 bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ini menunjuk kepada siapa? Kepada roh, jiwa, atau tubuh kita. Ini menunjuk kepada roh kita. Sementara jiwa kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tubuh kita masih bisa jatuh dalam dosa. Sebab jiwa kita yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, kehendak, itu masih sebagian ya, bagi kita yang sudah bertumbuh dewasa, sebagian masih selaras dengan dunia ini. Makanya dikatakan berubahlah oleh pembaruan akal budimu, jangan sama lagi dengan dunia ini. Jadi jiwa kita masih mengalami proses penyempurnaan, pengudusan. Nah, sementara oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Berarti ini menunjuk kepada roh kita. Sebab roh kita dikatakan waktu kita lahir baru, Ibrani 3 ayat 9, bukan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah, artinya orang yang lahir baru, tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi semakin real, semakin nyata, semakin jelas kita mengerti sekarang tentang hidup kita. Bahwa roh kita ketika lahir dari Allah waktu lahir baru dikatakan tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi ini yang ditebus sekali untuk selama-lamanya. Ini yang dikuduskan, disempurnakan, dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat 10 dan 14 tadi. Tetapi jiwa dan tubuh kita masih bisa berbuat dosa. Nah, kenapa saya terangkan berulang-ulang ini? Sebab disinilah letak tipuan si jahat.
Ketika kita jatuh dalam dosa, kita pikir hubungan kita menjadi rusak dengan Tuhan. Padahal Tuhan kita melihat kita secara roh. Begitu ya. Karena Dia telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Roh kita juga tidak bisa jatuh dalam dosa lagi. Dalam Efesus 1 ayat 16 dikatakan bahwa Roh Kudus dimeteraikan. Memeteraikan kondisi rohani kita. Seperti plastik yang halus itu parafin membungkus buah supaya tidak masuk bakteri atau kuman. Begitu juga lah dengan Roh Kudus yang membungkus roh kita, memeteraikannya, sehingga tidak bisa terganggu lagi oleh karena perbuatan dosa lewat tubuh dan jiwa kita. Jadi roh kita mengalami kesempurnaan. Tidak bisa terganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan adalah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan di dalam jiwa, bukan di dalam tubuh, tetapi menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi, tipuan iblis selama ini adalah kalau kita jatuh dalam dosa, kita merasa tidak layak. Bukan berarti menghalalkan dosa ya, bukan. Bukan, nanti kita akan bahas itu. Di zaman Paulus, itu juga dipersoalkan. Ini saya sudah terangkan minggu yang lewat. Di zaman Paulus, ini juga dipersoalkan. Kalau begitu, suka-suka kita lah berbuat dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Jadi artinya kita dibebaskan, roh kita disempurnakan waktu lahir baru, tidak bisa berbuat dosa lagi, bukan berarti kita masih bebas berbuat dosa. Keinginan daripada orang-orang yang masih pengen berbuat dosa. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini kita ragukan kelahir baruannya. Berarti dia hanya waktu dia lahir baru dulu itu berarti ikut-ikutan, tidak sungguh-sungguh dari hati dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak sungguh-sungguh, atau juga ya itu peristiwa agamawi lah. Nah, sementara kalau kita jatuh dalam dosa, bukan berarti nggak ada efeknya. Ada efeknya. Misalkan kalau kita mencuri atau berbohong, efeknya kepada orang lain. Orang lain bisa menggugat kita di pengadilan kalau kita mencuri. Kalau kita berbohong, kita dibully jadinya. Kita dihakimi. Itu kan efeknya. Begitu. Lalu juga dalam Roma pasal 6 ayat 16, kita akhirnya memberikan kesempatan kepada iblis. Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, kita menyerah itu sama dengan kita menyerahkan diri kepada si jahat. Kita membuka peluang kepada iblis untuk suka-sukanya melakukan dosa kepada kita. Mengintervensi hidup kita. Jadi pertanyaannya, ada nggak dampak daripada kita berbuat dosa? Ada. Ada. Bukan kepada Tuhan. Kepada Tuhan, Tuhan tidak tertarik dengan dosa. Dia benci dosa, tetapi dia tidak membenci kita yang melakukan dosa. Itu ingat Bapak Ibu.
Kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita telah diangkat menjadi anaknya. Nah begitu. Sama seperti kita memiliki seorang anak. Kalau anak kita jatuh dalam dosa pelanggaran yang telah kita buat aturannya, kita tidak benci kepada anak kita. Kita tetap sayang anak kita. Tetapi kita benci perbuatannya. Nah, jadi artinya kalau kita jatuh dalam dosa bukan tidak ada efeknya. Ada efeknya, yaitu membuka peluang bagi si jahat untuk suka-sukanya menguasai hidup kita. Kita menyerahkan diri sebagai hamba daripada orang itu, hamba daripada si iblis. Nah, demikian sebaliknya kalau kita taat kepada Tuhan, kita menyerahkan diri sebagai hambanya Tuhan. Nah, begitu. Jadi, bukan tidak berpengaruh. Jadi kita hidup kudus bukan karena harus melakukan kekudusan, tetapi karena kita ingin berbuat kudus. Gitu, karena kita mau berbuat kudus. Taat kepada kebenaran. Nah, jadi kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, itu karena jauh lebih baik daripada kita hidup tidak kudus. Sebab hidup tidak kudus membuat kita memberikan peluang bagi si jahat untuk menghancurkan hidup kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bukan berarti kalau kita berkata bahwa roh kita tidak ngefek lagi oleh karena dosa, bukan berarti suka-suka kita. Itu pasti pertanyaan yang diajukan karena motivasi masih ingin melakukan dosa semaunya. Nah, lihat Bapak Ibu, kita harus memiliki buah-buah kekudusan. Jadi mari perhatikan bahwa kekudusan itu sebagai buah, bukan akar. Coba kita buka Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi, waktu kita dibebaskan dari dosa, waktu kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa dosa-dosa kita telah diampuni di kayu salib, kita pun memberikan buah. Jadi kita buahnya adalah kekudusan, melakukan kekudusan. Jadi kekudusan itu sebagai buah daripada keselamatan kita. Bukan akar keselamatan kita. Bukan karena kita melakukan kekudusan baru kita diselamatkan. Masih ingat Efesus 2 ayat 8-9? Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi oleh karena kasih karunia. Jadi mari lihat Bapak Ibu. Jadi kekudusan itu kita lakukan bukan bertujuan untuk menyelamatkan kita. Bukan menjadi akar keselamatan. Begitu. Jadi kita melakukan kekudusan itu sebagai buah dari keselamatan kita. Bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa nangkap? Jadi mari kita perhatikan, kalaupun kita melakukan atau mengerjakan keselamatan, melakukan buah-buah kekudusan itu adalah sebagai buah daripada keselamatan kita. Bukan menjadi akar. Nah, sekarang mari kita lihat Satu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Ayat ini sering kita terjemahkan, sering kita kutip
lalu kita menerjemahkan sebagai tanda pertobatan kita setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kalau kita jatuh dalam dosa, kita bertobat. Ya, kita kembali diselamatkan. Nah, coba kita perhatikan. Kita baca dulu ayat ini Bapak Ibu. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kalau ayat ini diajarkan kepada kita selama ini, termasuk saya mengajarkannya, jadi saya juga menemplak diri saya. Ini benar, tetapi tidak sempurna yang selama ini diajarkan kepada kita. Jadi, agama mengkategorikan dosa itu, namun firman Tuhan itu inklusif. Dosa bukan hanya ketika kita melakukan perbuatan salah, tapi juga ketika kita gagal untuk melakukan apa yang benar. Masih ingat nggak ayat itu? Coba kita buka Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi dosa bukan hanya pelanggaran akan hukum Allah, tetapi juga kita baca ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi lihat, kalau ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil, kita pakai untuk menyelamatkan kita ketika kita jatuh dalam dosa. Ini enggak akurat Bapak Ibu. Sementara Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Itu berbicara kepada roh kita. Nah, jadi ayat ini dipergunakan sebetulnya bukan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi ayat ini dipergunakan yaitu untuk pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seandainya kita terapkan ayat ini, 1 Yohanes 1 ayat 9 ini, untuk menyelamatkan kita ketika kita sudah jatuh dalam dosa, artinya setelah lahir baru, maka begitu banyak dosa yang kita lakukan. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Yaitu apa tadi? Jika kita tahu berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Jadi, kalau 1 Yohanes 1 ayat 9 itu kita lakukan untuk menyelamatkan kita, itu nggak relevan lagi dengan ayat-ayat yang lain Bapak Ibu. Jadi artinya kalau kita jatuh dalam dosa, itu mari kita ingat, roh kita tidak bisa lagi terhamiri oleh perbuatan dosa yang dilakukan oleh jiwa dan tubuh kita. Nah begitu. Nangkap Bapak Ibu? Jadi kita tidak bolak-balik supaya kita diselamatkan. Tidak bolak-balik. Apalagi dosa itu sangat banyak. Dan dosa di mata Tuhan tidak ada bedanya dosa besar ataupun dosa kecil. Atau dosa hitam atau dosa abu-abu. Nggak ada. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa begitu banyak dosa yang kita lakukan. Lalu kalau kita sadar, kita minta ampun. Kalau kita nggak sadar, apakah hilang keselamatan kita itu? Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Nah, ini mungkin bertabrakan dengan logika kita ya. Nah, lihat Bapak Ibu. Tapi perlukah kita minta ampun? Perlu. Sekali lagi kalau kita jatuh dalam dosa, itu membawa dampak kepada iblis. Dan kita perlu datang untuk Tuhan bertobat, menyesal, lalu meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat itu. Nah begitu.
Jadi Daud aja berdoa di perjanjian lama, dia pernah berdoa begini, dosa yang tidak kusadari. Nah, apalagi kita perjanjian baru. Apalagi kita perjanjian baru. Kita sudah tahu bahwa dalam Yakobus 4 ayat 17 tadi dikatakan, kalau kita tahu berbuat baik, lalu kita tidak melakukannya, kita hidup dalam dosa. Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi, apakah perlu kita bertobat untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan? Perlu. Perlu. Supaya iblis tidak mengambil bagian waktu dosa kita lakukan. Supaya iblis tidak leluasa. Nah, kita perlu deklarasikan bahwa pertobatan kita di hadapan Tuhan. Nah, begitu. Nah, juga makna yang kedua adalah juga bisa menguduskan jiwa dan tubuh kita yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau roh kita sekali lagi tidak bisa terpengaruh dari luar oleh perbuatan dosa yang dilakukan oleh jiwa dan tubuh kita. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Itu perbedaannya pengertian daripada 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu dilakukan pada saat kita lahir baru. Nah, tetapi setelah lahir baru, kita tidak perlu minta ampun bertobat untuk keselamatan kita. Karena Tuhan telah menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Tetapi perlu pengudusan untuk jiwa dan tubuh kita. Dan kita perlu bertobat juga supaya iblis tidak leluasa mengambil bagian ketika kita jatuh dalam dosa. Paham Bapak Ibu? Nah, apa artinya kita mempelajari sedemikian mendetail Bapak Ibu? Supaya kita sadar bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tetap stabil. Walaupun jiwa dan tubuh kita jatuh dalam dosa. Tetapi kita mengerti bahwa Tuhan memandang kita dari roh ke roh. Hubungan kita dengan Bapa adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan di dalam jiwa dan tubuh. Tetapi dalam roh dan kebenaran. Supaya kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak pernah terganggu oleh karena dosa. Setelah perjanjian baru ya. Setelah perjanjian baru. Tuhan tidak pernah tertarik dengan dosa. Yang penting supaya iblis tidak mengambil kesempatan dalam hidup kita, supaya kita tidak terganggu dengan sesama kita, kita bertobat, kita menyesal, lalu kita berbalik. Nah, kalau kita mengerti, kalau kita memahami sedemikian rupa mendetailnya hubungan kita dengan Tuhan, kita pasti stabil. Kita pasti merasakan konstan pergaulan kita dengan Tuhan. Kita pasti merasakan tidak pernah terganggu. Bahkan dari hubungan kita yang stabil dengan Tuhan, itu membuahkan buah kekudusan. Waktu mata kita tetap fokus kepada Tuhan, tidak terhadap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, kita tetap mengalami proses pembaharuan akal budi, mengerjakan keselamatan, kita tetap fokus kepada Tuhan, kita tidak fokus terhadap dosa, sebab Tuhan pun tidak fokus terhadap dosa. Jadi sekali lagi, bukan berarti suka-suka kita berbuat dosa, bukan. Itu pertanyaan dari orang-orang yang masih ingin tinggal di dalam dosa. Justru kita justru setelah kita sadar bahwa hubungan kita tetap stabil di hadapan Tuhan, kita tidak lagi bermain-main dengan dosa. Kayak suaranya, Mak. Mama ada suara apa? Jadi, mari kita perhatikan Bapak Ibu, kestabilan kita mengikut Tuhan akan membuat stabil hubungan kita dengan Tuhan, tidak terganggu lagi oleh karena dosa,
sekalipun dosa itu harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Jadi kekudusan itu bukan akar keselamatan. Kita tidak berbuat kudus supaya selamat, tapi kita berbuat kudus karena kita sudah selamat. Amin Bapak Ibu. Jadi kita mengerti ya. Nah, lalu dengan mengakui dosa kita, maka kita bisa mengambil keselamatan, pengampunan, kekudusan, dan kebenaran yang telah menjadi sebuah kenyataan dalam roh kita dan tidak pernah bergerak naik turun ketika kita gagal. Dan menarik masuknya di dalam tubuh dan jiwa kita. Hal ini akan membuat iblis pergi. Musuh tidak lagi memiliki hak istimewa dalam hidup kita. Begitu kita bertobat dan berbalik dari apa yang kita lakukan. Jadi kita sekarang bisa mengerti penebusan kekal kita. Kita tidak akan lagi berani untuk berbuat dosa. Namun kita akan merasa bebas untuk menyatakan, sungguh Tuhan itu luar biasa. Kita akan ingin untuk menghabiskan waktu kita dengan Tuhan lebih lagi. Kita akan berhasrat untuk hidup kudus, sehingga tidak akan ada hal yang menumpulkan kita atau membuat kita tidak menerima kebenaran besar dan kasih-Nya yang besar ini. Mengerti penebusan kekal akan membuat kita hidup kudus. Jadi mari lihat Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang. Inilah tujuan iblis. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia mau mengambil kesempatan supaya kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Dia terus melakukan tuduhan dan dakwaan. Bukankah itu satu-satunya senjata si iblis? Sampai di kitab Wahyu, pasal 12 ayat 10 sampai 12. Iblis masih punya akses datang ke tahta pengadilan dari Allah Bapa. Supaya dia menuduh dan mendakwa kita. Masih ingat nggak kebenaran yang pernah saya bagikan? Bahwa ada dua hal yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, dia akan datang kepada Tuhan. Lihat anakmu jatuh dalam dosa. Dia tidak layak. Ya. Nah, kalau tidak, dia akan datang kepada kita. Dia berkata, kamu tidak layak. Kamu sudah jatuh dalam dosa. Padahal dosa tidak pernah mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan setelah lahir baru ya. Setelah lahir baru. Tuhan telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Tuhan telah menyempurnakan kita sekali untuk selama-lamanya. Itu peristiwa di dalam roh kita. Nah, jiwa dan tubuh kita masih terus mengalami proses. Nah, coba kita ingatkan ayat yang terakhir. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Nah, ini yang saya terangkan yang terakhir ya di sesi ini. 2 Korintus 1 ayat 10. Oh, masih ada ayat yang terakhir lagi nanti ya. 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah. Nah, ia telah, kalau saya terjemahkan ayat ini, ia telah menyelamatkan kami. Lalu yang kedua, dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi ini peristiwanya di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, saya terjemahkan. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah menyelamatkan kami dalam roh kami. Ya, lalu yang kedua, ia akan menyelamatkan kami dalam jiwa kami. Itu baru akan. Tetapi yang sebelumnya, ia telah. Jadi ia telah menyelamatkan kita dalam roh kita. Dia telah menguduskan kita. Dia telah menyempurnakan kita dalam roh kita. Sekali untuk selama-lamanya. Dan di dalam roh kita, kita tidak bisa berbuat dosa lagi.
Dan kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini kuat ya. Amin Bapak Ibu. Lalu yang kedua, dan akan menyelamatkan kami. Ini berbicara menunjuk kepada jiwa kita. Waktu jiwa kita mengalami terus pertumbuhan, mengalami proses pembaruan akal budi, supaya kita bisa mengerti mana kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Lalu jiwa kita pun mengalami proses keselamatan dan akan menyelamatkan kami. Dan disinilah kita, kalau kita sudah mengalami keselamatan jiwa, disitulah kita meraih kodrat ilahi. Sebab kodrat ilahi itu diberikan kepada kita supaya kita luput dari segala hawa nafsu dunia ini. Begitu ya. Dan kami akan menaruhkan pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ini menunjuk kepada tubuh kita. Keselamatan tubuh kita, yaitu tubuh jasmani kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, sempurnalah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi mari lihat Bapak Ibu, apa yang kita tekankan malam hari ini adalah kita benar-benar harus mengerti kondisi roh, jiwa, dan tubuh kita. Bahwa roh kita selalu stabil. Selalu kita ingat bahwa roh kita tidak bisa lagi disentuh oleh dosa. Tidak bisa dikamiri lagi dari luar oleh perbuatan dosa jiwa dan tubuh kita. Jadi kita tetap mengingat bahwa kita tetap stabil. Bisa berhubungan dengan Allah Bapa kita. Sekalipun jiwa tubuh kita masih melakukan dosa. Nah, untuk itu kita perlu bertobat. Menyesal. Tetapi bukan untuk keselamatan kita. Tetapi untuk menguduskan jiwa dan tubuh kita. Ya, menguduskan jiwa dan tubuh kita. Dan supaya iblis tidak mengambil bagian waktu kita jatuh dalam dosa. Begitu. Supaya tidak suka-suka iblis berbuat apapun lewat kesempatan waktu kita jatuh dalam dosa. Nah, juga kepada sesama. Supaya kita tidak mengganggu sesama kita. Karena perbuatan dosa kita itu bisa mengganggu. Waktu kita mencuri, waktu kita berbohong, waktu kita berzina, itu mengganggu keberadaan orang lain. Dan perlu kita ketahui bahwa buah kekudusan yang kita lakukan itu adalah buah, bukan akar keselamatan. Jadi kita melakukan sesuatu bukan supaya kita selamat. Tetapi kekudusan yang kita lakukan adalah buah dari keselamatan kita. Jangan dibalik Bapak Ibu. Itu artinya Tuhan lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Tuhan adalah pemenangnya. Nah, jadi kita hidup ini bukan untuk mengejar keselamatan lagi. Tetapi untuk mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan kepada siapa? Kepada jiwa dan tubuh kita. Sebab itu yang masih belum diselamatkan. Ya, jiwa dan tubuh kita. Nah, terakhir Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Nah, lihat Bapak Ibu. Inilah perjalanan kasih karunia yang kita terima. Jadi minggu yang lewat kita telah mempelajari ini. Bahwa kasih karunia bukan kita terima hanya waktu kita lahir baru. Yang pengertiannya adalah kalau kita mati masuk surga. Kasih karunia demi kasih karunia kita terima dari kepenuhannya waktu kita berjalan mengerjakan keselamatan kita. Waktu kita menerima perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Waktu kita mengerjakan segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan. Di dalamnya ada kasih karunia. Di dalamnya ada kemampuan ilahi. Itu terjemahan kasih karunia. Supaya kita bisa melakukan perintahnya. Misalkan, kalau kita disakiti, kalau kita dibenci,
kalau kita dibully, kalau kita dibuat hati kita jengkel. Nah, secara manusia kita tidak bisa mengampuni. Tidak mungkin kita bisa melupakan. Tetapi kasih karunia, waktu Tuhan berkata kepada kita, ampuni dia, berkati dia, lupakan setiap dosa-dosanya kepada kamu. Nah, secara manusia kita tidak mampu. Tetapi dalam firman-Nya, waktu kita mengerjakan keselamatan kita, di dalamnya ada kasih karunia atau kemampuan Allah. Di dalam roh kita sudah ada benih ilahi. Di dalam roh kita sudah ada kemampuan untuk mengampuni itu. Jadi mari kita lihat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Sebab Tuhan juga menyediakan iman bagi kita. Waktu kita menerima firman Tuhan, di dalamnya ada iman. Imannya Tuhan. Ingat Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi tetapi Yesus Kristus yang tinggal di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah iman di dalam anak Allah. Ya. Jadi iman yang ada di dalam benih ilahi yang ada di dalam roh kita itu adalah imannya Yesus Kristus. Iman anak Allah yang telah menyerahkan dirinya kepadaku, untuk aku. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan perintahnya, kehendaknya. Sebab Tuhan memberikan kemampuan dalam setiap perintah-perintahnya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita menolak lagi. Oh susah sekali melakukan kehendak Tuhan itu. Jangan lagi ada pernyataan seperti itu. Kita tidak bisa mundur lagi ke belakang. Kita harus maju ke depan. Amin Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau kita jatuh dalam dosa, kita perlu bertobat? Perlu. Perlu. Supaya iblis tidak suka-sukanya hidup dalam kita. Supaya kita dibersihkan tubuh dan jiwa kita. Disucikan oleh darah Yesus. Supaya kita tidak mengganggu hidup orang lain. Jadi kita tidak harus melakukan kehendaknya, tetapi kita ingin melakukan kehendaknya. Sebab segala sesuatu yang harus, itu kualitasnya rendah. Bobotnya habis, tidak ada lagi. Tetapi kalau sesuatu kita lakukan dengan senang hati, karena kita ingin, kita mau, itu kualitasnya tinggi. Jadi kita melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang lagi, jangan berikan kesempatan lagi bagi iblis menuduh dan mendakwa kita ketika kita jatuh dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, mari kita buka mic kita, kamera, tunjukkan wajah Bapak dan Ibu. Coba ada yang mau ditanya sekitar kebenaran firman Tuhan ini? Ada yang bertanya atau ada yang mau meneguhkan kebenaran firman Tuhan ini? Ayo. Mari kita buka mic. Mari kita buka kameranya. Ini tersembunyi semua kayaknya ini. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Ayo Bapak Ibu. Kita masih terus mengulang-ulang ya pelajaran tentang roh, jiwa, dan tubuh ini. Benar-benar ini inti daripada kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu. Ya.
Bah, Ya, ya. Ya, Mama Eklesia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mama Eklesia? kenapa aku kasih tuh teman? Yo, Pak Renat, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Ada. Kalau nanya di Komsel aja katanya Pak. Ada Pak Siti. Siapa dulu ini yang ngomong? Siapa dulu? Halo? Siapa dulu yang ngomong? Ayo Pak Renat, ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Iya, saya kalau mau nanya nanti di Komsel lebih enak nanyanya. Mama Eklesia, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada suaranya ya? Ya, Ibu Maria? Mama Iya tadi ya. apa mengikutinya juga sudah setengah setengah khotbah tadi Pak. Oh, Nggak bisa tadi apa wifi-nya baru selesai diperbaiki sama ini. Tapi saya sudah ulang-ulang di penghujung ya. Iya nanti untuk ini kan kalau live kan nggak bisa apa namanya nggak bisa diulang. Tapi nanti ini ada di ini ya Pak ya di Facebook. iya di Facebook nanti ada kan supaya nanti saya bisa mengikuti kembali dari awal gitu. Iya. Cuma malam ini untuk mempertebal aja apa yang sudah kita dengar, Iya. mungkin yang belum jelas minggu-minggu kemarin, ya tentang kita mengikut Tuhan ditinjau dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Begitu. Supaya kita tidak terganggu hubungan kita dengan Tuhan, sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebetulnya kan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Iya. Diusir dari Taman Eden, tetapi Tuhan tetap mengikuti mereka kan. Tuhan tetap berbicara kepada mereka. Gitu. Oke lah Ibu ikutin lah di Facebook Iya. juga. Iya Pak. Oke. Ibu Sarmauli, Mama Claudia. Tidak. Siapa lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita tutup lah ya. Kita tutup lah yuk, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih untuk malam ini Engkau perjelas lagi bagaimana kami mengalami kesempurnaan
bukan hanya di dalam roh kami, tetapi dalam jiwa dan tubuh kami. Bukan hanya di dalam roh kami Engkau selamatkan, tetapi juga jiwa dan tubuh kami. Waktu kami bertumbuh mengenal Engkau dengan benar, waktu kami mengerjakan keselamatan kami, maka jiwa kami pun diselamatkan. Dan waktu Engkau datang menjemput kami, Engkau mengubah, menyelamatkan tubuh kami dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Terima kasih atas kebenaran-Mu, ya Tuhan. Ya, Kami Yesus. bersyukur mengenal Engkau dengan jelas, dengan pasti. Mengenal Engkau dengan benar lewat kebenaran firman-Mu, lewat Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran itu. Sehingga kami boleh menerima dan percaya kepada kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh menerima kehidupan yang kekal yang Yesus sediakan bagi kami. Hidup yang kekal bukan hanya di dunia akan datang, tetapi hidup yang kekal semenjak kami lahir baru. Kami telah memperoleh hidup yang kekal itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati umat-Mu Tuhan yang menonton live streaming dan Zoom ini. Bagi siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, Roh Kudus, Engkau terus berbicara, memeteraikan, memperjelas, berikan wahyu dan hikmat itu kepada setiap umat-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan benar apa yang menjadi kebenaran-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ini dengan penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, dan penyediaan-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga suami dan istri, terutama hubungan suami istri dan anak-anak dipulihkan, supaya kami tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran daripada pasangan kami, anak-anak orang tua kami, supaya seperti Tuhan telah mengampuni kami, kami juga mengampuni pasangan kami Tuhan. Kami juga berharap perubahan, keselamatan bagi pasangan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan. Iya, Bapak. Usaha umat-Mu, berkati Tuhan supaya kami boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi punguan, bagi komunitas kami Tuhan, bagi keluarga besar kami. Amin. Boleh menjadi saksinya Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan yang sedang melanda dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Salam sehat. Shalom, Tuhan berkati Pak. Ya, berkati ya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati